Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kantor dan ketatausahaan, dan yang terhormat kepada teman-teman seperjuangan dengan saya yang saya banggakan. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sekretaris kantor. Sebelum memasukkan materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok 8, yaitu saya Yuniati sebagai moderator dan rekan saya Restika Viola sebagai pemateri. Baiklah, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Restika Viola. Kepada Restika Viola dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama saya akan menjelaskan apa pengertian dari sekretaris. Sekretaris adalah pegawai yang bekerja di kantor, yang bekerja dalam organisasi atau perusahaan yang bertugas membantu pemimpinnya menyelesaikan setiap pekerjaannya. Selanjutnya, adapun pengertian sekretaris menurut para ahli. Yang pertama, Wursanto menyatakan sekretaris adalah seorang pegawai yang bertugas membantu pemimpinnya di dalam kantor. Yang kedua, M. Brown dan Ramon C. menyatakan sekretaris adalah asisten pimpinan yang melakukan pendiktean, surat menyurat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, syarat-syarat sekretaris yang baik. Ada personality, general knowledge, special knowledge, dan skill and technique. Yang B, kerja sama sekretaris dan atasan. Yang pertama, sekretaris harus tahu sikap dan pribadi pimpinan atau atasannya. Yang kedua, sekretaris harus dapat mengetahui kondisi pemimpin atau atasannya. Yang ketiga, sekretaris harus mampu mencerminkan sikap dan kebijakan atasan dalam suatu sistem organisasi. C. Konsistensi kerja sekretaris. Memelihara konsistensi kerja orang sekretaris terhadap tugas dan fungsinya sangat penting karena sebagian besar tanggung jawab sebuah organisasi. Terima kasih kepada Restika Viola. Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Adapun hal untuk membantu konsisten kerja sekretaris. Memelihara konsisten kerja seseorang sekretaris terhadap tugas dan fungsinya sangat penting karena sebagian besar tanggung jawab organisasi terletak pada sekretaris. Kemampuan manajerial dan pelayanan tugas pada pimpinan merupakan konsisten terhadap pekerjaan sangatlah dipentingkan. Mengkomunikasikan perubahan yang terjadi oleh seorang sekretaris sangat penting. Apabila dilihat dari segi kepribadian, yaitu setiap orang di dalam organisasi perlu mengetahui bukan saja tentang peranannya dalam organisasi yang sedang berkembang, tetapi yang menyangkut pengaruh perubahan terhadap jenjang karir dan keamanan pekerjaan mereka. Materi yang D yaitu mekanisme dan tata kerja sekretaris. Berhasilnya pekerjaan kantor bukan hanya terletak pada kecerdasan dan keterampilan pegawai saja, tetapi juga dipengaruhi oleh perilaku dan kondisi perkantoran. Sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tugas, maka dapat dilakukan yang pertama, penyederhanaan cara kerja yang efisien dan efektif. Yang kedua, penetapan jadwal yang tepat. Yang ketiga, penggunaan peralatan komunikasi dengan tujuan efisien waktu dan biaya. Yang keempat, membuat agenda penting sebagai materi pembicaraan dalam rapat-rapat organisasi. Yang kelima yaitu pembagian kerja yang jelas dan tegas sesuai dengan kemampuan profesional bawahan. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pelaksanaan sistem pengawasan di pengendalian terhadap cara kerja bawahan dengan tidak mengganggu suasana kerja bawahan, disiplin dan kode etik perkantoran. Peraturan disiplin pegawai dan kode etik umumnya disusun berdasarkan struktur dan fungsi organisasi yang tentunya tidak terlepas dari unsur-unsur. Yang pertama, hukum konstitusional atau pranata atau ketertiban. Yang kedua, struktur secara formal, kaidah-kaidah organisasi. Yang keempat, sasaran dan tujuan. Yang kelima, latar belakang sejarah. Untuk dapat melaksanakan disiplin kerja bagi seorang sekretaris supaya segala hal berjalan dengan baik dan tertib, maka permulaan yang harus dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan dan pengontrolan kegiatan melalui yang pertama,
rencana kegiatan secara harian atau rutin. Yang kedua, buku catatan kegiatan buku harian. Yang ketiga, sistem kearsipan. Yang keempat, jadwal kerja. Yang kelima, agenda kerja. Yang terakhir yaitu pengontrolan pengiriman surat menyurat. Disiplin kerja sangat penting, karena itu disiplin kerja ini tidak saja harus dilakukan oleh seorang sekretaris, tetapi juga oleh seluruh karyawan sesuai tugas masing-masing. Materi yang F yaitu peranan sekretaris dalam human relation. Human relation merupakan hal yang sangat penting dalam organisasi, karena organisasi tidak pernah lepas dari faktor manusia yang memiliki beraneka ragam sifat. Sekretaris sebagai bagian dari organisasi selalu berhadapan dengan pimpinan dan bawahannya dan orang-orang dari luar organisasi yang memiliki sifat dan kepentingan yang berbeda. Dengan mengetahui sifat-sifat dan kepentingan seorang lewat human relation, sekretaris akan cepat dan mudah untuk mengatasi setiap orang yang mempunyai kepentingan tersebut. Sikap-sikap yang sangat bermanfaat dalam human relation yaitu yang pertama, bersikap sabar dan tanggung rasa terhadap pekerjaan dan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, saling pengertian. Yang ketiga, tegas. Yang keempat, objektif. Yang kelima, menghargai pendapat dan usul orang lain. Yang terakhir yaitu adil. Dalam hubungan hierarki, peran sekretaris antara lain menyampaikan informasi, saran, dan hasil telaah bawahannya kepada pemimpinannya. Keterampilan komunikasi secara efektif mutlak perlu, terutama kemampuan berbicara secara persuasif, menulis dengan jelas dan dengan tata bahasa yang baik, serta menyampaikan pesan dalam arti kemampuan menyampaikan ide secara meyakinkan. Itulah presentasi dari kelompok 8. Sebelum saya menutupi diskusi pada hari ini, yaitu saya akan membacakan pantun. Jalan-jalan pakai akyar, mampir pasar beli semangka. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.